Ha. Penampilan yang mengerikan ini. Kalau dia tidak buta, pasti tidak akan mengganggu. Sahabatku yang baik. Tunggu saja kabar baik dariku. Aku pasti akan mengacaukannya untukmu. Kencan buta ini. Aku akan menambahkan investasi ke Biluo Shansuang sebesar 20 juta rupiah jika dalam 3 hari masih tidak bisa memberikan solusi yang efektif. Aku akan langsung menarik investasi. Lagipula, aku ingin menghasilkan uang, bukan beramal. Presiden Direktur, mobil sudah disiapkan. Nenek baru saja menelepon dan memberikan perintah tegas, menyuruhmu pergi kencan buta di kafe. Orangnya sudah diatur. Jika kamu tidak pergi, berarti dia tidak mengakui neneknya lagi. Anda lihat. Kalau begitu, mari pergi ke Yuejian untuk melihat, lalu kembali ke Haimei. Baik. Presiden Direktur. Di meja itu adalah Nona Lin. Minarek. Nona Lin Sisi, benar? Ya. Inilah orang kaya generasi kedua yang disebut Sisi. Dia terlalu tampan. Halo. Aku Gu Mingyan. Ah. Kamu itu Gu Mingyan? Aku nggak biasa nungguin cowok. Kamu yang pertama. Maaf, ini salahku. Nggak apa-apa. Aku juga bukan orang yang suka ngitung-ngitung. Karena kamu sudah tahu salah, minum aja buat minta maaf. Wah, aku tadi pesan 1 kardus minuman keras impor. Boleh dibuka semuanya? Tentu saja. Wah, dermawan banget. Kalau gitu, aku buka 1 dulu buat menguras kantongmu. Lihat kamu jadi sedih atau enggak. Aku ini loh. Nggak ada masalah besar. Cuma suka minum-minum sedikit. Kalau sebelum makan nggak minum, tangan ini gemetaran. Kamu nggak keberatan kan? Wanita ini kelihatan banget, nggak bisa minum alkohol, muka udah belepotan, sekarang main drama lagi. Minarek. Nggak. Cuma nggak nyangka. Hobi kamu sama kayak aku. Selesai. Cara ini nggak mempan. Oh iya. Masih ada 1 jurus pamungkas. Aku lihat kamu orangnya baik. Jujur ku beritahu. Aku ini, bawaan lahir mandul. Kita berdua nggak cocok. Aku malah rasa cocok banget. Soalnya aku nggak suka anak-anak. Kebisingan. Dokter bilang aku punya penyakit darah langka. Ini penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Mungkin umur 26 tahun udah. Ini kamu nggak usah khawatir. Keluargaku setiap tahun akan menyumbang 10% dari total aset untuk mendanai tim medis terbaik di dunia. Penyakitmu, walaupun nggak bisa disembuhkan, pasti akan membaik. Aku ini temperamennya nggak bagus. Suka pakai baju aneh-aneh. Suka nongkrong di bar. Liatin cowok ganteng. Terus ada juga hobi kecil yang nggak pantas ditampilkan. Nggak bisa ditinggalkan. Aku nggak keberatan. Asal jangan dilakukan di depan aku atau keluargaku. Ya sudah. Ini aja boleh? Beneran kayak perekat yang lengket ya? Kalau gitu, aku kasih yang lebih keras. Di dunia ini, pasti nggak ada cowok yang bakal suka sama wanita neko yang baru ketemu langsung minta ke hotel. Kamu, paham banget. Aku suka. Ayo kita ke hotel. Daripada makan, lebih pengen makan kamu. Boleh. Kok ada orang yang bandel banget sih? Udah sampai hotel, tetap aja gak ada reaksi. Jangan-jangan dia beneran orang mesum? Sayang, aku udah gak kuat nahan lagi. Perutku agak sakit. Aku ke toilet dulu. Tunggu di sini ya. Sisi. Maaf ya, kalau begini terus, aku bisa kehilangan keperawanan. Siapa sangka cowok ini serepot ini.
Nona Len. Sebelumnya, bukannya kamu yang mau ngobrol serius? Udah gede. Ngomongnya lihat-lihat tempat dong. Ini kan di jalan. Oak, lain kali aku perhatikan. Terserah. Pokoknya jangan cari aku lagi. Nona Len, dulu kamu kan bilangnya beda. Aduh. Aku ini orangnya cuma semangat 3 menit. 3 menitnya udah lewat. Masih belum paham sikapku? Si ngejilat yang memalaskan, gak akan ada yang suka. Aku, memelaskan, ngejilat? Menyebalkan? Berani-beraninya, bilang aku memalaskan, kamu yang pertama. Terrace, maksudmu apa? Mau balas nyindir? Aku dengerin. Gak usah. Cuma, kalau kamu udah bilang gitu. Kalau aku gak lakukan, bukannya sayang penilaianmu? Mau ngapain? Aku kasih tahu ya, sekarang kan negara hukum. Wah, mikirnya jauh juga, aku cuma mau nikah sama kamu aja. APA, nikah, matamu buta ya? Ini aja kamu mau? Kamu benar-benar lahir. Penglihatanku bagus. Aku sangat tertarik padamu. Tuan Yudageo. Kamu ini anak orang kaya. Wajahmu juga tampan. Wanita yang menyukaimu. Pasti banyak sekali. Kenapa kamu harus terus-terusan? Minai izvenku? Mari kita berpisah saja. Dan nanti berpura-pura. Tidak saling kenal. Seorang pria harusnya lebih lapang dada. Lapang dada? Apa pernah aku mempermasalahkanmu? Kamu bahkan sudah begitu jahatnya. Sampai mau menikah denganku. Bukankah kamu cuma mempermasalahkan? Karena aku memarahimu? Paling-paling. Aku bayarkan kamu balik memorihiku. Aku menikah denganmu, karena kamu cocok untuk dinikahi. Setelah menikah, aku tidak akan ikut campur dalam hidupmu. Kewajibanmu adalah, saat nenekku masih ada, bekerja sama denganku, untuk menjadi menantu perempuan yang penurut. Selain itu, aku tidak peduli. Tentu saja, kicelasanku tidak hanya segini. Mungkin, kamu akan tertarik pada uang. Yuan? Maaf menanyakan. Berapa tepatnya jumlah uangnya? Coba jelaskan. Lebih detail. Menikah selama setahun. Dapat 1 rumah di pusat kota. 1 mobil Rolls Royce. Uang saku 3,5 juta per bulan. Setelah setahun, pembayaran sekaligus 20 juta. Ada masalah? Tidak. Bagus sekali. Hebat. Kalau begitu, ayo pergi. Mau kemana? Sekarang waktunya masih cukup untuk mengurus surat nikah. Mengurus surat nikah? Ya. Bukan. Kenapa kita bisa sampai membicarakan hal ini? Herman Tongku, kamu tidak menolak. Itu artinya kamu setuju. Lagi pula, ini juga harapan. Kejua keluarga kita. Semuanya aku mengerti. Tapi masalahnya, aku bukan calon pasanganmu yang dijodohkan. Aku harus tanya pendapat orang yang bersangkutan. Nona Len, ada masalah APA? Ini terlalu terburu-buru. Aku harus beritahu keluargaku. Dulu. Baik, aku kasih waktu 10 menit. Cepat angkat teleponnya. Allô, Xiao Shen. Allô, Sisi. Kenapa baru angkat telepon? Rangkena kira. Jadi berantakan semua. Hah? Bukannya katanya semua pria suka wanita baik-baik? Kita melakukan semuanya secara terbalik. Tapi pria ini malah sekarang bersikeras mau menikah denganku. Menurutmu aku harus bagaimana? Apa? Menikah dengannya? Iya sih, kayak orang sinting aja. Apa yang aku bilang, dia pasti ngebantah. Otaknya kayak salah sambung. Ngotot mau nikah sama aku. TAPI. Sirat Young Jia Casey. Lumayan bagus sih. 1 rumah di pusat kota. Mobil Rolls Royce. Phantom Study Unit. Uang jajan tiap bulan. 3 juta rupiah. Terakhir, setahun. Langsung dibayar 20 juta. Aduh, kalau emang gak bisa, kamu nikah aja sama dia. Kamu juga gak perlu khawatir. Orang tuamer, mengurangi uang hidupmu. Udah. Dia tuh bukan tipe cowok yang aku suka. Kalau enggak, kamu aja yang nikah sama dia. Aku kan sekarang menggantikan identitas kamu. Kak,
Marga kita aja beda. Nggak apa-apa, kamu bilang aja. Kamu pakai marga ibuku. Marga Song. Dulu siapa yang bilang? Siapa yang nikah berarti anjing? Hidup jomblo itu abadi? Nona Lin sepertinya keberatan dengan usulanku. Kamu kok datang? Waktu 10 menit sudah habis. Saudari, aku kasih tahu. Orang bodoh itu yang nolak duit. Kalau emang nggak tahan, kan bisa cerai. Lagi pula nanti. Uangnya juga udah di tangan. Nggak rugi, kan? Ternyata masih ada yang paham. Song Chan, kamu masih mau nggak rumah ibumu itu dalam 3 hari? Kalau nggak bisa kasih uang muka 3 juta, aku jual rumah almarhum ibumu itu. Tunggu. Nikah juga, bukan nggak mungkin. Rumah, mobil. Itu kan uang jajan, 3 juta sebulan. Dengan uang ini, rumah peninggalan ibuku bisa diselamatkan. Aku tahan 3 bulan. Rumah itu akhirnya jadi milikku. Kalau gitu, coba tahan aja. Aku bisa setuju, buat KTP sama kamu. Tapi sekarang bisa nggak? Kasih aku 3 juta? Bisa. KTP dulu, uangnya nanti. Aku ternyata udah nikah. Itu pun sama seorang cowok yang baru kenal. Kurang dari 2 jam. Nasib emang aneh. Sekarang aku di kantor catatan sipil. Kamu jemput aku dulu. Hello? Oke, aku langsung pulang. Kamu duluan yang bicara. Aku ada urusan lain. Kantor telepon. Aku harus ke sana dulu. Kamu ada apa? Nanti kamu hubungi aku lagi. Kalau gitu, aku antar kamu. Aku punya mobil. Ini mobilmu? Ayah, aku pergi dulu. Da. Da. Nek, Mingyan, gimana acara kencannya? aku sudah nikah. Ha, apa? Sudah nikah? Nek, sekarang juga mau pergi? Ha, Mingyan. Mantap perempuan kemana? Dia baru saja ada urusan di kantor. Baru saja pergi. Mingyan, apa kamu takut sama nenek memaksamu untuk menikah, terus kamu langsung cari orang biar bohongi nenek? Nek, apa yang kamu omongin? Ini buku nikahku. Nenek lihat dulu. Bagus, bagus, bagus. Karena sifat burukmu ini, nenek selalu takut kamu gak ada yang mau. Jadi kalau ada yang mau nikah sama kamu, mulai sekarang, kamu harus baik-baik sama dia. Nek, kamu nggak percaya sama aku? Percaya. Kapan kamu bawa mantu perempuanmu pulang? Nenek siapin 1 unit rumah buat dia. Masih nungguin buat balik nama. Gini aja. Besok, aku bawa mantu perempuan pulang ke rumah. Soal sertifikat rumah ini, nenek simpan dulu. Nanti baru kasih ke dia. Bagus, bagus, bagus. Asal kalian hidup rukun, nenek senang banget cuma mikirinnya. Tapi, buku nikah ini harus nenek bawa pulang. Biar kamu nggak diam-diam, pergi cerai lagi. Nek, kamu kok nggak percaya sama aku? Sudah. Nenek harus pulang, minum teh sore. Nggak ngomong lagi, nenek pergi dulu. Sisi, kamu ngapain di sini? Kenapa nggak masuk? Song Chon, aku mau tanya sesuatu. Sekarang kamu sebenarnya lagi gimana sih? Beneran udah nikah? Ijazahnya aja udah diambil. Menurut kamu gimana? Coba tunjukin dong. Wah, cowok ini lumayan ganteng ya. Kenapa? Menyesal? Enggak kok. Seganteng apapun, bukan tipe yang aku suka. Kamu kan tahu, aku suka tipe anjing galak yang ceria. Kalian lagi basic APA? Cepetan siapin materi untuk selanjutnya. CEO secara khusus menunjuk Untuk mengadakan rapat darat. dengan departemen promosi kita. Manajer Sue manggil.
Sisi, CEO baru itu. Asalnya dari mana sih? Kamu tahu nggak? Nah, kamu tanya ke orang yang tepat. CEO baru ini adalah orang terkaya di ibu kota, pewaris keluarga Gu. Sebelumnya selalu di luar negeri. Nenek Gu udah tua, baru sekarang dia pindah fokus bisnisnya, kembali ke dalam negeri. Katanya orangnya juga lumayan ganteng. Rumahnya lagi maksa dia nikah. Maksa nikah? Nek. Kedengarannya, kok kayak familiar banget ya? Semuanya, nanti kalian harus lihat ya. Halo, Bapak Gu. Saya bukan Bapak Gu. Hello, CEO. Halo, CEO. Pertemuan pertama, memanggil departemen promosi kalian. Untuk rapat, sungguh maaf. Nanti aku traktir makan Jepang. Nggak apa-apa, memang sudah seharusnya. Bapak Gu. Xiao Chon. Lihat, orang kita, Song Meme. Mulai pamer lagi nih. Halo, Bapak Gu. Saya manajer Departemen Promosi, Song Mimi. Bapak Gu, silahkan masuk. Tidak perlu. Suara ini, kok kayak familiar banget ya? Kok bisa dia? Xiao Chon. Dia bukan Suami yang ada di buku nikahmu? Ayah, tapi kamu bilang padaku, dia cuma anak orang kaya biasa. Kok jadi direktur utama yang baru? Jangan panik, biar aku pikir dulu. Kamu berdiri di belakangku. Jangan sampai dia lihat wajahmu. Aku perkenalkan. Ini rekan-rekan dari Departemen Publikasi. Kamu mengelola perusahaan. Mereka adalah karyawan. Mereka cuma ingin menjilat atasan, begitu? Pak Gu, kakiku sakit sekali. Bisa tolong bantu aku? Pak Gu, saya salah. Lain kali tidak akan lagi. Bodo, cepat bangun dan pergi. Rapat. Baik, Pak Gu. Silakan lewat sini. Song Mai Mai, ya? Perusahaan ini tempat kerja. Pak Gu paling tidak suka karyawan yang tidak tahu prioritas. Tidak tahu, tidak bersalah. Mengingat ini pertama kalinya, kalau ada lagi lain kali, kami terpaksa harus meminta kamu keluar. Mengerti, Sekretaris Liu. Mari kita sambut kedatangan Pak Gu. Pak Gu, perencana Song di sebelah sini. Ada APA dengannya? Perang kena song. Angkat kepalamu sedikit. Aduh, jangan-jangan dia mengenaliku. Aduh, perutku sakit. Aku ke toilet dulu. Pak Gu, perutku juga agak tidak enak. Aku juga ke toilet dulu, ya. Pak Gu. Rekan kerja perempuan memang lebih ribet. Mohon maklum, Pak Gu. Tidak apa-apa. Kamu kirimkan data terkait siaran langsung dari Departemen Publisitas, beserta laporannya ke saya. Lalu pesan beberapa hidangan penutup dan teh susu lagi. Setelah mereka kembali, kita saling berkenalan. Baik, akan segera saya atur. Sisi, gimana ini? Dia adalah CEO besar perusahaan. Kalau tahu dia dipermainkan olehku, pasti tidak akan membiarkanku. Lebih baik aku mengajukan surat pengunduran diri saja. Jangan dong. Sayang sekali gajinya, baru kerja kurang dari seminggu. Xiao Chan, maaf. Ini salahku karena tidak mempertimbangkan dengan matang. Jangan terlalu khawatir. Masalah ini terjadi karena aku. Aku tidak akan tinggal diam. Biar aku pikirkan gimana caranya. Keadaan belum sampai pada titik terburuk. Kok? Sisi, aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tahu kamu. Tidak sengaja. Hanya saja kita tidak menyangka statusnya tidak biasa. Tidak APA. Anggap saja aku sial. Paling-paling mengundurkan diri. Lagi pula pekerjaan kan banyak. Xiao Chon. Di kehidupan sebelumnya, aku pasti pernah menyelamatkan bumi. Di kehidupan ini baru. Punya sahabat sebek kamu. Tenang saja, kamu pasti tidak akan mengundurkan diri. Kamu berlebihan banget. Mungkin di kehidupan sebelumnya kita memang saudara. Di kehidupan ini melanjutkan ikatan kita. Sahabat baik, saudara perempuan. Iya, ya. Kenapa aku tidak kepikiran? Sisi, kamu kepikiran apa? Nanti. Saat dia tahu namamu Song Chen, kamu bilang seperti ini. Kamu bilang kamu tidak hanya mengikuti marga ibumu. Untuk mengenang ibumu, kamu lalu
mengganti nama Lin Sisi menjadi Song Chen. Sedangkan aku adalah Lin Sisiang, memiliki nama sama denganmu. Apa ini bisa? Terlalu mengada-ada. Sudah tidak ada cara lain. Anya Berara pediatidac ter la lucerdique. Sekarang memang tidak ada cara yang lebih baik. Kita coba saja, siapa tahu berhasil. Ayo, kita kembali dulu untuk merekam video. Identitasku sudah diketahui semua orang. Selanjutnya, mari kita perkenalkan diri. Saya Shwero, Direktur berbagai divisi di Departemen Publisitas. Saya terutama bertanggung jawab atas pengembangan dan ekspansi bisnis siaran langsung. Nama saya Song Mimi. Saya adalah manajer divisi siaran langsung di Departemen Publisitas. Tahun ini baru genap 18 tahun. Saya Song Chen, magang di Departemen Publisitas. Baru bergabung kurang dari seminggu. Kamu namanya Song Chen? Bapak Gu, Anda kenal Song Chen? Dia adalah magang baru di perusahaan kita. Adik kelas saya yang bodoh dari alma mater yang sama. Kalau Bapak tidak suka dia, saya akan segera menyuruh HR untuk memecatnya. Siapa yang beri kau nyali? Untuk mengambil keputusan untukku? Bapak Gu, saya hanya... Hal yang paling tidak saya suka adalah ketika saya sedang berbicara, lalu ritme saya dipotong. Kalau ada lagi next time, Kimas beramai yang pergi. Yeah. Selanjutnya, saya akan melakukan penyesuaian terhadap pekerjaan kalian semua. Setelah itu, saya akan menyuruh Sekretaris Liu untuk menyampaikan pemberitahuan. Ya. Syukurlah akhirnya, berhasil dibohongi. Kamu, temui saya di kantor. Ini dia akhirnya. Semoga beruntung. Semoga aku bisa mengelabui mereka. Song Chen, kenapa Bapak Gu bisa mengenalmu? Tidak ada kenapa-kenapa. Hanya pernah bertemu sekali. Ada orang yang selalu berpikir, dengan menggunakan cara-cara curang, bisa langsung sukses di dunia kerja. Hati-hati nanti pada akhirnya sia-sia belaka. Song Mimi, tenang saja. Aku tidak seperti orang-orang tertentu. Aku sangat tahu diri. Yang bukan milikku, aku pasti tidak akan sombong. Lihat saja sampai kapan kau bisa bersikap sombong. Mimi, kok bisa kamu bilang begitu tentang aku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mana ada sombong-sombongnya? Tunggu saja. Mulutmu tajam sekali. Tunggu saja nasibmu. Kalian berapa orang ini masih belum kembali ke meja kerja? Mau menunggu aku gendong kalian kembali? Kami langsung kembali. Cepat. Song Chen, berani-beraninya kau menggoda pria yang aku incar. Aku ingin lihat apa keahlianmu. Kita lihat saja nanti. Xiao Chon. Bagaimana kalau aku temani kamu? Tidak usah. Maju atau mundur. Ujung-ujungnya sama saja. Yang harus datang pasti akan datang. Lebih cepat selesai, lebih cepat lega. Kalau gitu, hati-hati ya. Tenang saja. Pikirnya kita sudah mempersiapkan semuanya. Tunggu aku kembali dengan kemenangan. Halo, Bapak Gu. Saya Song Chen. Silakan masuk. Sisi. Katanya CEO baru kita, Kinal Song Chan. Jangan-jangan dia itu, yang katanya mau dinikahkan, dengan Pak Gu? Cuma dia menyembunyikan identitas, dan kerja di perusahaan kita. Kalian kan dekat, beneran gak sih? Soal itu, aku juga nggak terlalu tahu. Tapi, entah dia beneran, anak orang kaya atau enggak, kita tetap harus jaga hubungan baik sama dia. Siapa tahu beneran, kita bisa ikutan sukses. Iya, untung aku nggak pernah musuhan sama Song Chen. Lin Sisi, diam kau, hentikan gosip konyolmu itu. Siapa bilang Song Chen itu anak orang kaya? Di novel-novel. Kan biasanya begitu. Katanya, seni itu terinspirasi dari kehidupan nyata. Lihat aja Song Chen itu, karismanya nggak ada, kemampuannya juga nggak ada. Masa dia anak orang kaya? Kalau kau masih terus bergosip, urus sendiri pengunduran dirimu ke HR. Song Meme. Aku cuma omong aja kok, nggak perlu sampai menyerang pribadi gitu kan? Kau nggak terima? Kalau begitu, kapan-kapan. Kalau kau sudah duduk di posisiku, baru bicara denganku. Camus. Sudah, Sisi, jangan emosi.
Song Mimi, jangan terlalu keras. Siapa sih yang gak suka dengar gosip? Lin Sisi, cepat kembali kerja. Perusahaan mempekerjakanmu. Bukan buat makan gaji buta. Ayo kita pergi. Selamat siang, Pak Gu. Saya Song Chen. Silakan masuk. Selamat siang, Pak Gu. Kau nggak ada yang mau dijelasin? ITU. Saya juga nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau gitu, mulai dari, kenapa kau namanya Song Chan? Sebenarnya aku nggak bohong. Waktu nikah kemarin, aku bilang aku pakai marga ibu. Hanya sedikit orang yang tahu. Soal kenapa aku nggak pakai nama Lin Sisi tapi Song Chen. Karena aku ganti nama. Dulu namaku Lin Sisi. Sekarang namaku Song Chen. Oh ya, kau nggak bohong kan? Nggak. Terus tadi pagi di depan kantor, kenapa kau menghindar? Mana aku tahu. Kau itu CEO baru perusahaan. Aku kaget aja. Kalau menurutmu begitu, berarti salahku dong. Aku nggak bilang begitu kok. Sudah. Tanda tangani ini. Sudah. Ini. Nenekku ingin bertemu denganmu. Malam ini ikut aku pulang. Menginap di rumahku. Bantu aku menghadapi nenekku. Baik. Kalau Bapak tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Oh iya. Pak Direktur Gu. Aku ada sesuatu. Ingin didiskusikan denganmu. Coba katakan. Kedepannya, kita berdua di kantor. Pura-pura tidak saling kenal. Aku ini tidak punya ambisi besar. Hanya ingin hidup tenang saja. Kamu terlalu menarik perhatian. Aku tidak sanggup menghadapinya. Boleh. Apa kamu mau pulang dulu untuk membereskan barang-barangmu? Aku bisa menyuruh sekretaris mengantarmu. Tidak usah. Bukankah kita ini pasangan kontrak? Kamu tidak boleh sampai membuatku kelaparan atau kehausan, kan? Bapak sibuk dulu, aku pergi. Syukurlah, akhirnya berhasil lolos. Xiao Chon. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Syukurlah. Xiao Chan, kamu sudah pulang. Direktur bilang apa padamu? Xiao Chan. Kamu benar-benar putri keluarga kaya yang menyembunyikan identitas? Jangan coba-coba menebak. Aku hanya terburu-buru saat berangkat kerja. Lalu menggores mobil direktur. Jadi membuat direktur marah. Oh, ternyata begitu. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Sudah pulang. Nenek, ini menantumu. Halo, Nenek. Bagus, bagus, bagus. Anak yang baik. Ayo, ikut nenek masuk ke dalam. Xiao Chan, ini nih. Ini semua hadiah dari nenek untukmu. Lihat saka tau tidak. Ini semua untukku? Iya, betul. Kamu pilih yang kamu suka. Kalau tidak ada yang suka, ya ganti dengan yang lain. Tidak usah, Nenek. Ini terlalu berharga. Aduh, kalau kamu tidak menerima, nenek akan tidak senang. Nenek masih berharap kamu membuatku cepat punya cicit. Nanti, akan kuberikan kamu satu gedung. Nenek sudah memberikannya. Kamu terima saja. Terima kasih, Nenek. Waktu sudah malam. Kamar kalian sudah kusiapkan. Pasti kalian puas. Malu-malu apa? Nenek masih menunggu punya cicit. Nenek sudah membuatkan kalian sup penenang. Minum dulu sebelum tidur. Terima kasih, Nenek. Minum dulu baru tidur. Kalau begitu, nenek tidak akan ganggu kalian. Kalian istirahat lebih awal. Kita tidur bagaimana? Benar-benar tinggal satu kamar? Untuk sementara tidur seperti ini, nenek sedang memperhatikan. Bekerja sama sedikit. Kenapa aku merasa sangat panas? Song Chan, kamu sadarlah.
Maaf. Gu Mingyan, lepaskan tanganmu. Bagus sekali. Aku perkirakan, aku segera bisa punya cicit. Sekarang sudah sadar. Kamu. Aku. Song Chan. Antara kita, tidak terjadi apa-apa. ITU. Aku atas nama nenek, minta maaf padamu, baik? Harap kamu tidak keberatan. Begini, kamu bersihkan dulu. Aku keluar dulu. Dia orangnya cukup baik. Cukup bertanggung jawab. Kalau benar-benar menganggapnya suami, cukup bagus juga. Nenek, Xiao Chan, tadi malam, bagaimana rasanya? nggak ada rasa apa-apa kok. Apa? Nggak ada rasa. Jangan khawatir. Ya, kesulitan cuma sementara. Mulai hari ini, nenek akan kasih Mingyan suplemen. Percaya keluargaku punya tim medis terbaik. Masalah Mingyan itu bukan masalah besar. Nanti, nenek jamin kamu puas. Jangan sampai kamu meremehkannya sekarang. Aduh Nek, ngomong apa sih? Pagi-pagi gini, malu ah. Ini keluargaku, yang salah sama kamu. Kamu tunggu ya. Nenek ambulans sesuatu yang bagus buat kamu. Nenek, Nenek ngomong apa sama kamu, sampai heboh gini? nenek barusan bilang, suruh kamu periksa ke dokter spesialis pria. Apa kamu merasa tadi malam, nggak bisa puasin kamu? Aduh, aku ganggu kalian? Ya, lanjutin aja. Lanjut. Kamu sendiri aja yang jelasin ke nenek. Aku berangkat kerja dulu. Naik, aku anterin kamu ke kantor. Aku cuma karyawan kecil. Nggak usah repot-repot diantarin presiden direktur. Silakan duluan. Sekarang jam 8.45, jam 9 kamu sudah telat. Awas dipotong tunjangan tepat waktu. Baiklah. Terima kasih Pak Gu. Aku hampir telat. Aku duluan ya. Tunggu, Song Chan. Kita siang ini, makan siang sama nenek. Nanti aja lihat. Ini pemberitahuan, bukan minta pendapatmu. Sudah diputusin sendiri. Ngapain tanya aku lagi? Nyebelin banget. Maaf ya. Song Mimi. Aku jadi ingat siapa. Pagi-pagi udah edan gini. Ternyata kamu toh, Song Chan. Orang yang kamu jilat, kelihatannya lumayan kaya. Mobilnya bagus. Cuma gak tahu orangnya gimana. Song Mimi. Maksud kamu apa? Kenapa? Berani berbuat, gak berani dibilangin? Tapi Song Chan, aku peringatin kamu, perusahaan Jaime. Udah diakuisisi grup Gu. Sekarang lagi masa transisi aktif. Kamu sendiri boleh aja gak tahu malu. Tapi jangan sampai ngerusak citra perusahaan. Kalau enggak, Song Mimi. Kamu pindah haluan jadi wartawan gosip ya? Wartawan gosip cuma modal foto. Ceritanya dikarang-karang. Skill ini kamu jago banget. kamu berani fitnah aku? Kamu mau digebukin ya? Song Mimi. Pagi-pagi gini. Aku bukan pembantu kamu. Pikir dulu baik-baik sebelum main tangan. Kamera pengawas rekam. Ini bukan main-main. Aku bakal telat. Gajiku gak kayak kamu. Gak temanin deh. Song Chan. Kamu tunggu aja. Sakit banget. Kamu kenapa, Meneer Sue? Aku rasa aku alergi makanan. APA, masa sih? Makan siang tadi aku udah periksa. Gak ada jahe. Hello, Yarling. Di sini ada pasien. Cepat ke sini. Alamatnya perusahaan Jaime. Senengnya terlalu cepat. Kayaknya siaran langsung bakal gagal. Makan siang tadi kamu yang ambil. Apa kamu yang ngibulin? Song Chan.
Aku cuma jelasin keadaan yang sebenarnya aja. Jangan sampai kamu nudu-nudu aku. Siaran langsung sebentar lagi mulai. Kalau kamu masih ada waktu, mending mikirin. Gimana mau jelasin ke Pak Gu? Siapa yang pingsan? Manager Shwe. Ambulans 120 gak bisa naik. Aku gendong dia turun dulu. Oke, maaf merepotkan. Kita kan rekan kerja. Keselamatan jiwa itu yang paling penting. Siaran langsung sebentar lagi mulai. Manajer Shwe mana? Pak Gu. Sisi. Bagaimana ini? Ancornya tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Promosi besar yang sudah direncanakan mati-matian oleh perusahaan, bisa gagal total. Ini urusannya puluhan juta. Aku nggak sanggup tanggung jawab. Kalau memang sudah mentok, Xiao Chen, kamu aja yang langsung jadi ancornya. Hah? Aku nggak bisa. Jangan buru-buru nolak dulu, kalau aku jadi kamu. Beda dengan Direktur Shwe. Cuma soal popularitas aja, kan? Tapi coba pikir, ini siaran langsung pertama perusahaan. Promosinya pasti gede banget, soal itu jangan khawatir. Tapi yang lebih penting, pasti ada konspirasi di balik ini. Mau membuatmu menanggung kerugian perusahaan puluhan juta. Masa iya? Kamu mau dia berhasil? Tentu saja nggak mau. Kalau gitu, jangan ragu lagi. Lakukan saja. Oke, aku coba. Aigreku. Director Gu. Song Chen melakukan kesalahan kerja. Sampai membuat Direktur Shwe keracunan makanan, dan dilarikan ke rumah sakit. Dia takut tanggung jawab, ikut pergi juga. Sekarang kami nggak tahu dia di mana. Tapi kalau perusahaan kami, berhenti siaran hari ini dan melanggar kontrak, diperkirakan rugi setidaknya ratusan juta. Sekretaris Liu. Aku mau tahu, seluk-beluk seluruh kejadian ini, dalam waktu sesingkat mungkin. Director Gu. Ini semua salah Song Chen. Bagaimana Bapak akan menindaknya? Song Mimi. Aku benar-benar penasaran. Antara kamu dan Song Chen, sebenarnya ada konflik apa? Sampai kamu berkali-kali menjelek-jelekkan dia di depanku. Apa kamu sampai segininya, mendesakku untuk menindaknya? Direktur Gu, Bapak salah sangka, aku melakukan ini sepenuhnya untuk perkembangan perusahaan. Nggak ada sedikit pun kepentingan pribadi. Apalagi, kali ini Song Chen, masalah yang dia bukan main besarnya, seketika menyebabkan kerugian puluhan juta. Karena dia bertindak semaunya, siaran langsung jadi berantakan. Siapa bilang siaran langsungnya berantakan? Song Chen, kamu mau buat onar apa lagi? Hari ini aku datang untuk memberitahumu. Walaupun Direktur Shwe nggak ada, siaran langsung akan tetap berjalan. Tetap berjalan? Song Chen, kamu datang untuk bercanda ya? Direktur Shwe aja dirawat di rumah sakit, nggak ada di sini. Siapa yang akan siaran? Aku yang siaran. Kamu siaran. Kamu pikir kamu siapa? Cuma orang biasa yang biasa-biasa saja. Kayaknya kamu belum sadar. Kamu ini sebenarnya siapa? Song Mimi, urusan ini tidak perlu kamu pikirkan. Karena ini juga bukan urusanmu. Pak Gu, lihatlah Song Chen ini. Sebagai bawahan, tidak patuh pada perintah atasan, bertindak sendiri. Sebagai karyawan, tidak menghormati bos perusahaan. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di perusahaan, harus dipecat. Diam kamu. Semuanya, mulai bantu Song Chen siaran langsung. Saudari-saudari, produk kecantikan yang terjual jutaan unit, pasti sudah sangat akrab bagi kalian. Dia adalah juaranya dunia kekanikan anti-penuaan. Set hadiah anti-penuaan Teo Wamian. Baik kamu berusia 30 atau 40 tahun, baik kamu wanita karir atau tante, asalkan sudah lewat 25. Lembut dan tidak iritasi. Gunakan terus beberapa waktu. Kulit jadi kencang, putih, lembut, dan bersinar. Membuatmu awet muda 10 tahun bukan mimpi. Pak Gu, live streaming kita. Sudah tembus 100.000 penonton. Lumayan. Berikan pengumuman. Atur agar Song Chen jadi karyawan tetap. Baik. Silent. Song Chen ini kenapa sih? Orang biasa buka siaran langsung, bisa ada 100.000 orang online. Pak Gu. Kali ini, penjualan kita sudah tembus 3 miliar.
Dibandingkan dengan host bayaran dari luar, tidak kalah jauh. Kuncinya, jauh lebih hemat. Beritahu keuangan. Siapkan laporan data. Perusahaan akan memberi imbalan sesuai kontribusi. Baik, terima kasih Pak Gu. Xiao Chen, kamu hebat banget, ini bakal bikin kaya nih. Nanti aku traktir kamu makan enak. Kalau gitu kita janji ya. Oh iya, barusan kamu nggak lihat. Wajah Song Meme. Yang sangat buruk. Aku lihat dengan jelas. Tapi pas dia menggeretakkan gigi, nggak tahu lagi mau ngapain. Kamu hati-hati. Nggak apa-apa. Pak Gu. Memberi imbalan sesuai kontribusi boleh. Tapi Song Chan tidak boleh, termasuk yang diberi imbalan. Insiden siaran Lengseng ini sebenarnya terjadi karena keteledoran Song Chan yang membuat host yang kita sewa bermasalah. Tapi pada dasarnya, semuanya karena dia. Jadi kali ini, bisa dianggap jasa dan kesalahannya saling menutupi. Tidak diberi hadiah, tidak dihukum. Kalau tidak, nanti semua orang di perusahaan melakukan hal yang sama. Perusahaan tidak akan pernah tenang lagi. Kalian berdua, ikut aku ke kantor. Hati-hati. Director Shue, soal keracunan makanan ini, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Aku mau dengar yang sebenarnya. Sudahlah, Karina Song Chan tidak menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Masalah ini tidak akan dituntut tanggung jawabnya. Jangan. Sebaiknya Bapak tetap menuntut tanggung jawab saya. Lebih baik sekarang juga laporkan ke polisi. Biarkan polisi yang menangkap dalang di balik ini. Aku tidak mau jadi kambing hitam. Maksudmu apa? Tentu saja aku tidak merasa bersalah. Justru kamu? Kenapa terburu-buru sekali? Aku hanya agak terkejut. Ternyata ada orang di belakangnya yang berniat jahat menjebak orang. Kamu benar sekali. Orang di balik ini seperti tikus di selokan. Tidak berani muncul. Hanya bisa menggunakan cara-cara rendahan untuk menjebak orang. Benar-benar jahat dan bodoh. Mei Suk. Presiden Direktur, sudah ketemu. Sekretaris Liu hanya bilang sudah ketemu. Belum bilang siapa. Kenapa reaksimu berlebihan? Song Chan, kamu diam. Song Mimi. Kamu hebat sekali ya. Di hadapanku, Presiden Direktur ini, kepada orang yang berjasa bagi perusahaan, berteriak-teriak. Apakah suatu hari, kamu juga mau berteriak-teriak di atas kepalaku? Tidak, Presiden Direktur Gu. Anda salah paham. Aku. Sekretaris Liu. Sudah ketemu siapa pelakunya? Prestia, orang yang saya temukan adalah Song Mei Mei. Bukan, Sekretaris Liu. Kamu salah, bukan aku. Song Mai Mai. Kamu masih membela diri. Kebetulan. Saya dapat rekaman CCTV. Kamu memasukkan obat pencahar. Nanti di kantor polisi, pasti akan ketahuan. Siapa yang bersalah? Kamu memfitnahku. Sudah tahu kamu tidak akan mengaku. Kebetulan saya buat banyak salinan. Nanti di kantor polisi, kamu jelaskan sendiri ke polisi. Sekretaris Liu. Beritahu Departemen SDN. Uruskan proses resign. Untuk Nona Song ini, perusahaan kami tidak bisa menoleransi orang yang berani jahat seperti ini. Saya akan blacklist dia di seluruh industri. Baik, Presdir. Hancur. Aku hancur. Pak Gu, aku salah. Sekali tidak setia, selamanya tidak dipakai. Sekretaris Liu, bawa pergi. Ya. Pak Gu. Mimi, kamu bilang sebelumnya. Aku yang akan menangis keluar dari perusahaan. Kenapa kamu yang nangis duluan? Pak Gu, aku benar-benar salah. Kumohon lepaskan aku. Penanganan krisis perusahaan kali ini cukup bagus. Oh ya? Ada hadiahnya nggak? Hadiah apa yang kamu mau? Sedikit komisi penjualan. Nanti setelah statistik penjualan kali ini keluar, aku kasih 5%. Wah, dermawan sekali Pak Gu. Kalau Direktur Sue, gimana rencananya? Dia kali ini benar-benar kenegatannya. Kamu ikut aku ke rumah sakit menjenguknya.
Sekalian diskusi dengannya tentang masalah kompensasi. Aku ikut. Kenapa tidak mau? Tidak, aku sangat mau. Pak Gu, masih ada urusan lain? Kalau tidak ada, aku mau kerja dulu. Kamu pergi dulu saja. Song Chan. Sebenarnya masih berapa banyak sisi dirimu yang tidak ku ketahui? Semakin menarik saja. Chon, gimana situasi kalian sekarang? Sudah selesai semua. Song Mei Mei itu sudah dipecat. Mulai sekarang dia nggak bisa lagi semena-mena di kantor. Kalau gitu, suamimu masih punya akal sehat ya? Karena udah aman, aku nggak ngobrol lama ya, aku mau mulai kerja. Oak. Sisi ini ada masalah apa lagi ya? Wah, pesan dari ketua OSIS waktu kuliah. Songchan, Tanggal 28. Kamar VIP 305, Hotel Hilton. Reuni Angkatan. Ingat pakai seragam OSIS JK. Bawa pasanganmu untuk ikut. Tanggal 28. Itu kan besok. Kebetulan aku ada waktu. Tapi nggak tahu, Gu Mingyan mau ikut atau nggak. Ah, sudahlah. Nanti tanya lagi di rumah. Baik, ketua. Besok aku akan datang tepat waktu. Mimi, Songchan sudah setuju untuk hadir Di reuni angkatan. Bagus. Dia bikin aku kehilangan pekerjaan bergaji tinggi. Aku akan menghancurkan reputasinya. Sayang, kita nggak usah bahas dia dulu. Sekarang waktunya. Kau milikku. Sol Songchan. Besok banyak kesempatan untuk menghajarnya. Nanti, Kau siapkan lebih banyak. Karyang memelukan dia. Aku mau bikin dia malu sampai nggak berani keluar. Oak. Aku pasti akan bikin dia pergi sambil nangis. Kalau gitu, lanjutkan. Nenek, Mingyan, Chen, kalian sudah pulang ya? Nenek, Halo, Ibu. Wah, Liu, kamu juga datang ya? Presiden ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Setiap kali kalian datang, pasti untuk kerjaan. Nenek ini tidak sabar mendengarkan. Kalian pergi ke ruang belajar saja. Chan, kamu bantu nenek memberi saran. kita berdua pergi ke ruang belajar. Ja. nenek. Kamu lagi APA? Sekarang kan sudah kuartal baru, toko-toko pakaian itu, katalog produk baru toko tas, sudah dikirim. Kamu pilih-pilih saja. Ada yang kamu suka, nenek akan menyuruh orang mengirim ke rumah. Ini terlalu berlebihan. Tidak berlebihan, dulu selalu seperti ini. Kamu pilih yang kamu suka saja. Kalau tidak suka, besok, suruh Mingyan ajak kamu jalan-jalan, pergi ke toko dan pilih sendiri. Tidak usah, nenek. Menurutku beberapa ini sudah cukup bagus. Tidak perlu memilih lagi. Wah, beberapa ini mana cukup. Kalau kamu tidak suka, besok pergi ke toko dan pilih sendiri. Aku akan menyuruh Mingyan ajak kamu jalan-jalan. Tidak usah, nenek. Besok aku tidak ada waktu untuk jalan-jalan. Besok harus kerja? Bukannya hari Sabtu? Nenek. Aku itu, ketua himpunan mahasiswa universitas, mengadakan sebuah pesta. Aku sudah pasti akan ikut. Reuni sekolah? Kalian anak muda jarang-jarang bisa kumpul. Ya sudah pasti harus pergi. Lalu besok kamu mau pakai baju apa? Mau tidak nenek? Ajak kamu untuk dandan? Hidap Hyligon Haute Couture. Suruh butler mengantarkannya. Nanti pasti akan membuat semua orang terpukau. Nek, ketua OSIS kami itu, sudah bilang ke kami semua akan pakai seragam sekolah JK. Baiklah kalau begitu. Aduh. Nek, sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Nek, jangan bilang begitu. Aku dengan teman sekampusku sudah bertahun-tahun tidak bertemu.
Aku ingin memberi mereka hadiah. Masih harus minta nenek memberi saran. Baik, ini urusan nenek yang tangani. Nenek pasti akan diurus dengan baik. Lihat, ini cuma 65 juta rupiah. Sangat murah, ini cocok untuk hadiah. Lalu ada jam tangan ini. Nek, teman-teman sekelasku itu orang biasa. Tidak bisa memberi hadiah semahal ini. Kalau begitu, shawl ini, cewek-cewek pasti suka hadiah ini. Shawl ini bagus. Terima kasih, Nek. Baik, berarti ini saja. Apakah ini sudah cukup? Cukup. Nek. Kamu adalah menantu perempuanku. Aku membantumu itu sudah seharusnya. Akhir pakai ini apa perlumingan. Menemanimu pergi? Kalau perlu, kamu harus bilang dulu padanya. Nanti dia sibuk lagi dan menghilang. Iya, Nek. Sebentar lagi aku akan bilang ke Minyan. Sudah lewat. Nek. Istirahat lebih awal, ya. Baik. Sekretaris Liu, atur jadwalnya. Beberapa hari lagi aku akan inspeksi keluar provinsi. Gu Minyan, 3 hari ke depan. Harus dinas keluar provinsi. Pasti dia sedang menghadapi masalah yang sulit. Di saat seperti ini, kalau aku masih membahas soal reuni, dan mengganggunya, kurang baik. Lagi pula, pernikahan kami hanya kontrak. Lebih baik jangan. Terlalu banyak mengganggu. Paling-paling besok, dicemooh sedikit oleh teman-teman sekelas. Meisuk. Kamu datang? Tidak apa-apa. Nenek menyuruhku untuk melihat kalian. Katanya sejak kalian pulang, sibuk sampai sekarang. Minum air yang banyak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sudah larut juga. Kamu istirahatlah lebih awal. Aduh, memang yang cantik. Pakai apa saja tetap cantik. Xiaochan, seragam OSIS JKMU ini, setelah dipakai, sungguh mirip siswa umur 17-18 tahun. Penis semenjak muda. Neh. Perkataanmu terlalu berlebihan. Aku jadi malu dipuji begitu. Nenek ini berkata jujur. Kamu harus percaya pada penilaian nenek. Sayangnya, Minyan hari ini tidak bisa menemanimu pergi. Tidak apa-apa, Nip. Pekerjaan Minyan lebih penting. Dia kan seorang CEO. Berhubungan dengan makan minum puluhan ribu orang. Kamu selalu membelanya. Oh ya, aku sudah bicara dengan sekretaris Liu. Hari ini, dia akan mengantarmu dengan mobil. Hadiahnya sudah ditaruh di mobilnya. Terima kasih, Nek. Kalau begitu, aku pergi dulu. Percayalah, bersenang-senanglah. Baik. Song Chen, sudah sampai? Aku segera sampai. Sekretaris Liu, kenapa tiba-tiba berhenti? Nyonya muda, maaf ya. Mobilnya tiba-tiba mogok. Aku akan segera atur orang lain untuk mengirim mobil pengganti. Tidak bisa, Sekretaris Liu. Aku tidak sempat. Ini. Nyonya muda, ini tidak pantas, kan? Sekretaris Liu, aku tahu maksudmu. TAPI Wakshiku. Benar-benar tidak cukup. Aku duluan ya. Dadah. Nyonya muda. Sekretaris Liu. Kamu juga pulang cepat ya. Kasih tahu nenek. Nanti malam aku pulang sendiri. Cerdik juga, naik sepeda ke sini, jadi nggak telat. Tuan ou s'engagea. Berpesant kepada kami. Untuk melayani dengan baik, Nona Song ini, kamu harus bersemangat. Tuan Yo benar-benar seorang pria yang sopan. Perusahaannya sudah sebesar ini. Tapi terhadap teman sekelas, masih begitu akrab. Pengin banget, jadi teman sekelas Tuan Yo. Tuan Zhou, Nona Song. Ketua Mela, menyuruh orang menjemputku. Selalu perhatian seperti biasa. Hello, aku adalah Nona Song. Yang kalian bicarakan itu. Lucu banget. Mbak. Pakai baju kayak gini ke sini. Cepat pergi, atau aku tidak akan segan-segan. Sebelum datang gak cari info dulu, teman sekelas yang diundang Tuan Yo kali ini. Semuanya orang-orang hebat. Kamu pakai baju kayak setan gini, kamu pikir kami buta? Aku benar-benar.
Apakah Tuan Yao kalian namanya Yao Yang? Lihat, ini pesan undangan yang dia kirim ke aku. Ini namaku. Ini alamat ruangannya. Sudah. Untuk menipu orang, persiapanmu lumayan lengkap. Cepat pergi, atau aku tidak akan segan-segan. Jangan pikir kamu bisa mengelabui kami. Kami tidak akan memberimu kesempatan. Berani tidak kalian? Biarkan aku menelepon. Aku tak takut sama kamu. Hei, lupakan dulu dia. Pak Yao bawa seorang wanita. Kurasa dia Nona Song itu. Ayo, kita sambut. Hello, Pak Zhou. Oh, jadi Nona Song yang dimaksud. Ternyata kamu. Kamu teriak-teriak apa? Nona Song. Boleh kamu panggil? Jangan teriak-teriak begitu. Bukannya kamu datang untuk ikut reuni sekolah? Kenapa berdiri di depan hotel? Tidak masuk? Song Chan, hari ini, aku mau kamu dipermalukan di depan umum. Balas dendam untuk kejadian kemarin. Ini teman sekolah Pak Yao ya? Pakai baju seperti ITU. Haha, Song Chan. Apa habis kerja? Mau kerja sambilan lagi? Kak Zhou, kamu juga tidak kasih tahu aku sebelumnya. Setidaknya biar aku siapkan baju bekas yang tidak dipakai. Atau apa gitu? Untuk bantu adik kilas kita Song. Sedikit bahan pokok. Song Mimi. Mulutmu sama brengseknya dengan dirimu. Baru kemarin dipecat. Hari ini langsung balas dendam. Benar-benar balas dendam orang picik. Sepanjang hari. Song Chang kamu diam. Memangnya hidupmu payah? Tidak boleh komentari? Kalau tahu kamu segampang tersinggung. Seharusnya tidak usah Kak Yao mengundangmu. Cuma bawa sial. Sudah, Mei Mei. Kita jangan banyak bicara. Legipula. Aku juga tidak tahu Song Chen. Sekarang jadi seperti ini. Song Chan. Lihatlah dirimu sekarang. Berpakaian jelek, hijab pea. Tidak sadarkah kamu, berada bersama kami, hanya merendahkan level kami? Pak Zhou, kamu juga berpikir begitu, benarkah? Mei Mei Jia juga tidak sengaja. Setidaknya kita juga teman sekampus. Semua orang sedang menunggu. Mari kita pergi ke ruang VIP dulu. Song Chan. Ayo pergi. Saat sampai di ruang VIP, masih ada kejutan yang lebih besar. Menentimu. Bodoh. Halo teman-teman. Song Chan ini benar-benar bodoh. Ternyata benar-benar, seragam OSIS JK dibawanya. Betul. Aku hanya bicara asal saja, tidak menyangka. Kamu benar-benar percaya. Song Chan. Sebagai teman sekelas, kamu tidak akan karena hal kecil seperti ini, lalu marah, kan? Aku tidak akan. Aku tidak akan karena orang yang tidak penting marah. Tidak penting. Kalau benar-benar tidak penting, kamu tidak akan datang ke sini hari ini. Jangan menipu diri sendiri. Kalau kamu takut malu, langsung katakan pada kami. Kami tidak akan merendahkanmu. Kami paling-paling hanya menertawakanmu. Kalian setuju, kan? Tentu saja, aku paling suka melihat orang yang tertawa. Oh ya, Song Chen. Aku dengar kamu sekarang masih magang, kan? Gaji 3.500. Kamu tidak akan setelah pulang kerja, masih kerja sampingan mengumpulkan sampah, kan? Sayangnya, orang harus menerima takdir. Beberapa orang, meskipun nilainya bagus, bisa apa lagi? Tidak seperti Song Mei Mei. Dia sejak lahir, sudah berada di Roma sebagai anak perempuan kaya. Lalu bagaimana? Dia memberimu uang? Kalian begitu memujanya, kalian akan jadi kaya? Aneh sekali. Kalian dari lahir, suka menjadi anjing penjelit. Atau dari lahir suka, lebih rendah dari orang lain. Kamu. Maaf semuanya, kami terlambat. Halo teman-teman. Sudah lama tidak bertemu, semuanya. Apa yang kalian bicarakan, Sirmai ini? Nona Song, kamu harus beri kami keadilan. Aku tadi cuma memujimu sedikit, tapi Song Chen ini
Terus an Menggina, kami semua. Kami kesal, jadi terpaksa berdebat dengannya. Iya, Nona Song. Dia menghina kami sih sudah biasa. Tapi kamu kan putri keluarga Song. Dia berani menghinamu seperti ini. Jangan biarkan dia lolos. Sungguh tidak tahu diri. Song Chan, kenapa kamu selalu tidak sadar akan statusmu? Bicara seenaknya. Kamu pikir ini masih di sekolah? Kalau kamu sekarang minta maaf pada kami masih bisa mengizinkanmu menikmati suasana di sini. Mungkin seumur hidup kamu tidak akan bisa menikmati makanan yang harganya 6 jutaan per orang. Song Chan. Aku sarankan kamu lebih mengerti keadaan. Jangan terlalu naif. Kalau bukan karena kamu bisa membuat pacarku, Mei Mei, puas melampiaskan kekesalan. Kamu pikir kenapa aku mengundangmu hari ini? Aku kira setelah 3 tahun tidak bertemu kalian akan teringat sedikit persahabatan kita dulu. Ternyata kalian memanggilku ke sini hanya untuk mengejekku. Kalau begitu, acara kumpul-kumpul seperti ini lebih baik tidak usah dihadiri. Berdiri. Aku izinkan kamu pergi. Kamu mau apa lagi? Kami ingin kamu tinggal sampai Kara kumpul-kumpul selesai, Song Chan. Kelihatannya hidupmu sekarang cukup sulit, ya? Bagaimana kalau kamu sebutkan harganya? Pasti akan memuaskanmu. Syaratnya, kamu harus tetap di sini. Zhou Yang, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ketua. Kamu anggap aku apa? Kamu pikir aku peduli dengan uang sedikit ini? Lalu kamu mau apa? Katakan, aku akan berusaha memenuhinya. Misalnya, baju, sepatu, TAS. Tenang saja, aku setiap bulan memang punya kebiasaan menyumbangkan pakaian. Sepertinya, bisa kubagikan sedikit untukmu. Song Chan, Nona Song Mai Mai. Jarang sekali menawarkan. Jangan sampai dilewatkan. Iya, ini kan kesempatan bagus untuk meningkatkan kualitas hidup. Betul sekali. Mulai hari ini, setidaknya setahun ke depan, kamu bisa hidup berkecukupan. Sangat menguntungkan. Berdasarkan apa kalian berbicara atas namaku? Kalian mau jadi penjilat, silakan. Itu urusan kalian. Jangan lebakan aku. Sepertinya masih kurang. Apa ini? Wah, perhiasannya cantik sekali. Memang pantas anak orang kaya. Benar-benar kaya raya. Song Mimi, apa maksudmu? Aku selalu berpikir, di dunia ini, tidak ada yang namanya batasan yang harus dipertahankan. Yang disebut kesetiaan, hanyalah taruhan untuk dikhianati, yang belum cukup besar saja. Dari ucapanmu barusan, sepertinya kamu merasa diri sendiri adalah seorang moralis. Tapi aku cuma ingin melihat saja, apakah adik kelas kita dulu benar-benar akan terkorupsi oleh uang. Terperosak selengka demi selengka. Memang Mei Mei yang punya cara. Ucapanmu membuatku juga ingin melihat. Sudah kukatakan, aku tidak kekurangan uang. Aku juga tidak tertarik dengan perhiasan-perhiasanmu ini. Bawa pulang, nikmati sendiri saja. Song Chan, kamu sudah gila ya? Masih bilang tidak kekurangan uang. Naik taksi saja tidak mau. Berlaga apa di sini? Iya, belum pernah lihat wanita yang tidak tahu malu seperti ini. Benar salah ada di hati masing-masing. Jangan ukur aku dengan pemahamanmu. Ucapan manis semua orang bisa. Kalau kamu memang mampu. Keluarkanlah, perhiasan. Semahal ini. Siapa bilang aku tidak punya? Ini dari mana? Barang rongsokan yang kamu dapat. Kotak ini sangat kotor. Isinya, mana mungkin barang bagus. Keranjang sepeda. Memang agak kotor. Kotak hadiahnya kotor. Tapi bukan berarti hadiahnya tidak berharga. Alasan seenaknya saja. Siapa tahu benar atau palsu. Bisa jadi ini barang rongsokan yang dibuang orang. Kalau aku saja tidak berani terima. Teman kita Song Chan berkata begitu yakinnya. Kalian setidaknya lihat dulu barangnya sebelum berkomentar. Ini sebenarnya adalah hadiahku untuk kalian. Jam tangan edisi terbatas. Bernilai 500 juta rupiah.
Shawl dari Chaumet Paris. Hanya VIP yang belanja. Lebih dari 1 miliar yang berhak membeli. Dan lagi. Ini pasti dari kaki 5, barang KW yang tidak berharga. Ini jelas-jelas barang pasar loak. Di rumah kami tidak pakai barang seperti ini. Iya, di lingkaran pertemananku, reseller online, 10 orang, 9 di antaranya. Fotonya seperti ini. Di dalamnya, dia sendiri yang edit. Foto bersama villa dan mobil mewah. Pura-pura jadi wanita kaya cantik. Yang seperti ini sudah sering kulihat. Iya, kurasa kamu sudah terlalu lama menipu, sampai mengira itu benar. Kalian buta sendiri itu bukan salah. Tapi jangan keluar, menyesatkan orang lain. Kalian pikir-pikir dulu. Barang-barang ini harus punya sertifikat dan tiket, punya kualifikasi, baru boleh dibeli. Apa kalian sendiri belum pernah beli? Sampai pengetahuan dasar ini saja tidak punya? Cuma kamu yang naik sepeda, masih sanggup beli barang mewah? Hi, bikin ngakak aja. Song Chen, kayaknya kamu sudah gila ya? Kakak Joe. Apa dia sakit jiwa? Bagaimana kalau dia kita kirim ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa? Diam. Kamu berani memukulku? Kamu ternyata begitu jahat, bahkan mau menyuruhku masuk rumah sakit jiwa. Jinggen. Kamu berani di hadapanku, memukul wanitaku? Kamu cari mati ya? Zhou Yang. Jangan kira punya sedikit uang kotor, lalu bisa bertindak semaumu. Kamu akan menyesal. Song Chan, kamu berani mengancamku? Kamu belum tahu kan? Sekarang aku adalah klien grup Gu. Asal aku sudah terhubung dengan grup Gu, nanti aku akan jadi bintang baru di dunia bisnis. Entrepreneur celebrity. Bernilai miliaran. Masa depan sangat cerah. Lalu lihat dirimu. Antara kita. Satu di langit, satu di bumi. Beda jauh sekali. Kamu masih berani mengancamku? Kakak Joe. Aku suruh dia minta maaf padaku. Denga tidak, minta maaf. Sekretaris Liu. Cepat jemput aku. Sekretaris Liu. Kamu benar-benar pandai. Saksokennya, Sekretaris Liu tidak menemani CEO Gu, tapi menemani kamu? Hari ini aku mau memberi pelajaran pada kamu si pembohong ulung dan perebut suami ini. Kembalikan HP-ku. Inilah akibatnya menggangguku. Cepatlah, bersujud minta maaf pada Nona Song. Hari ini kalian, semua yang ada di sini, tidak akan kulepaskan satu pun. Bersujud, cepat bersujud. Kayaknya, dia harus kita beri minum air keran toilet, baru akan diam. Kalian urus dulu. Aku sendiri yang ambil air. Sekalian tambah bumbu, wahahaha. Mingyan, bukankah kamu sedang dinas luar? Kenapa sudah pulang? Di sisi bisnis perusahaan, ada sedikit masalah. Dinas luar dibatalkan mendadak. Song Chen mana? Kenapa cuma kamu sendiri di rumah? Chen sudah keluar. Kamu ini sungguh tidak beruntung. Sejak menikah sampai sekarang, tidak ada waktu dengan Chen membangun hubungan. Pantasan Chen pergi ke reuni teman sekelas. Tidak membawa kamu. Aku tahu. Pesta itu ya, harus membawa keluarga. Dia juga tidak memberitahuku. Siapa yang seperti kamu, setiap hari cuma kerja, kerja. Baik, baik, baik. Kesalah Hanku. Sudah tahu salah ya sudah. Tuan, tidak baik. Nyonya diganggu orang. Apa? Canda goreng. Siapa yang melakukannya? Sekretaris Liu. Bagaimana bisa? Tuan, Aku baru saja di bengkel 4S memperbaiki mobil. Langsung menerima telepon dari Nyonya. Nyonya menyuruhku menjemputnya pulang. Tapi, aku belum bicara. Di telepon langsung terdengar suara wanita yang tidak dikenal. Bilang mau menghajar Nyonya. Lalu telepon Nyonya tidak bisa dihubungi lagi. Mingyan, cepat pergi ke Hotel Hilton. Lihat Sean bagaimana. Sekretaris Liu. Bawa mobil jemput aku ke hotel.
Berhenti. Kamu baik-baik saja? Kok kamu datang? Bukannya kamu seharusnya di luar provinsi? Perusahaan ada urusan mendadak, aku batalkan perjalanan dinas. Lututmu terluka. Aku topang kamu. Terima kasih. Songchon, ini sekretaris Liu yang kamu panggil? Sekretaris macam apa? Yang kerjanya cuma urusin pekerjaan, atau yang kalau lagi gabut, ngurusin sekretaris? Songchon, dulu di hadapanku, kamu pura-pura saksusi. Kukira kamu orang yang terhormat. Tapi ternyata di balik layar, mainnya heboh juga ya. Gigolo ini harganya nggak murah, ya? Kurang ajar. Siapa yang berani memberimu nyali untuk menghina istriku? Orang-orang tak berakal. Masak istrimu, kamu pikir kamu lagi main peran? Seorang gigolo, berani mengancamku, coba lihat siapa dirimu. Aku peringatkan kamu, aku adalah sosok yang tak bisa kamu ganggu. Kalau mau mengatasiku, cepatlah terlahir kembali di kehidupan berikutnya. Jadi orang terpandang, itu lebih cepat. Kamu mau menghukum mereka bagaimana? Aku mau mereka juga berlutut dan meminta maaf padaku. Minta maaf padamu? Siapa kamu ini? Sekretaris Liu. Ajari mereka baik-baik apa itu aturan. Selain itu, kalian yang suka menindas dengan kekuasaan, jangan muncul lagi di ibu kota. Baik, Presiden Direktur. Segera kulaksanakan. Orang macam ini, cuma mau cari muka di depan wanita. Menganggap diri sebagai orang penting, lalu mau jadi pahlawan. Padahal, cuma badut yang gak pantas naik panggung. Ibu kota ini, belum gilirannya untuk bicara. Orang yang berani bicara seperti itu padaku, kamu yang pertama. Aku sangat kagum dengan keberanianmu, tapi kamu akan segera tahu. Apakah ibu kota ini kuasaku atau bukan? Dengar kalian, si bodoh ini, masih mengancam kita dengan kata-kata keras. Zurückkehren. Harus lihat dulu dirimu cocok atau tidak, jangan sampai akhirnya jadi bahan tertawaan. Cepat, Sekretaris Liu. 3 menit. Aku akan membuat mereka semua bangkrut. Baik. Judafu, anakmu, sudah menyinggung Guzong, keluargamu bangkrut. Jika masih ingin hidup, Sekarang, segera, langsung. bantu aku selidiki. Siapa saja yang datang ke reuni sekolah, usir mereka dari ibu kota untukku. Kalau tidak, Kelu Agaju tidak akan punya tempat berdiri di negeri ini. Wah, anak muda, kamu cari mati, ya? Hanya dengan kalian? Luku. Hanya dengan kamu? Kalian tahu siapa yang kalian singgung hari ini? Dia adalah orang terkaya di ibu kota. CEO Group Gushi, Gu Mingyan. Yang kalian singgung adalah istri CEO Grup Gushi. APA? Dia adalah CEO Grup Gushi. Gu Mingyan. Song Chen adalah istri Guzong. Aku ternyata menyinggung istri Guzong. Benar atau palsu? Tidak mungkin. Dia pasti Songchon, menyuruh orang lain berpura-pura. Kalau tidak, dia cuma pemulung. Bagaimana mungkin bisa mendekati CEO Grup Gushi. Kalian berani mempermainkanku? Aku akan menyuruh ayahku menghajar kalian. Ya, itu pasti bukan istri Guzong yang asli. Aku bohong pada kalian? Kalian pantas? Kalian ini tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Selanjutnya, akan kuperlihatkan pada kalian cara kerja grup Gu. Masih ada Song Mei Mei yang belum dihajar. Bapak Song, Putrimu telah membuat marah istri CEO Gu kami. Keluargamu bangkrut. Hal ini sebaiknya kau tanyakan pada putrimu yang baik itu. Ayah, aku dibully. Cepat selamatkan aku. Dasar anak durhaka. Kenapa kau berani membuat marah CEO Grup Gu? Sekarang keluarga kita hancur. Semuanya hancur. Tidak mungkin, ayah. Ayah pasti membohongiku. Benar, kan? Ayah. CEO Zhou, perusahaan kita diserang oleh sejumlah besar dana. Kita akan bangkrut. Kau ternyata benar-benar CEO Grup Gu. Hancur. Sekretaris Liu, aku ini mata buta. Aku tidak mengenali orang penting.
Aku benar-benar tidak tahu. Dia adalah istri CEO Gu. Talong pertembangan. Hubunganku dengan Song Chen, sebagai teman sekampus. Mohon CEO Gu memberi kelonggaran. Aku bersalah. Aku bodoh. Pergi sana. CEO Gu, aku salah. Tolong maafkan keluarga kami. Pertanyaan itu seharusnya kau tanyakan pada istriku, Song Chan. Song Chan, kapan kau menjadi istri CEO Gu? Kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu tahu. Keluarga Songmu sudah hancur. Semua orang di sini menjadi korban karena ulahmu. Cukup itu saja. Aku bunuh kau. Aku gendong kamu. Nggak usah. Bukan benar-benar lumpuh. Sampai nggak bisa jalan. Nenek di rumah bisa lihat kalau dia lihat kamu kayak gini, dan aku nggak ngapa-ngapain. Kamu bisa bayangkan apa yang akan aku hadapi nanti. Jadi, biar nggak ribet, kerja sama dong. Baiklah. Director Gu. Hari ini terima kasih ya. Panggil aku Minyan. Hah? Di rumah, panggil aku Minyan. Oak. Ingat. Kalau ada yang nakalin kamu, bilang ke aku. Sekarang kamu istriku. Harus tahu cara pakai hakmu. Orang-orang yang bikin kamu nggak senang. Bisa semua disingkirkan dari pandanganmu. Tapi kan kita cuma kontrak. Coba bilang ini sah nggak? Sah. Masih ada masalah? Nggak. Nggak ada masalah, bagus. Aku nggak keberatan kamu meminjam kekuatanku. Nanti belajar lebih lihai. Aku nggak mungkin setiap saat ada di sampingmu buat jagain kamu. Oak. Kamu duduk dulu di sini. Aku ambil kotak P3K. Xiao Chan, ini. Mingyan, lutut Xiao Chan kenapa? Apa kamu? Nenek. Bukan Minyan yang bikin. Nenek salah sangka. Ini aku yang cedera sendiri. Kelihatannya serem. Tapi sebenarnya nggak sakit sama sekali. Mingyan, kamu jelasin. Ini sebenarnya kenapa? Beberapa teman sekelas itu bukan orang baik. Mereka yang nakalin Xiao Chan. Oh, begitu. Mereka berani naklin menentuku? Apa mereka makan? Berani sekali. Xiao Chan, nenek akan balas dendam buat kamu. Nggak apa-apa, Nek. Minyan udah ngurusin mereka. Beneran? Aku suruh sekretaris Liu yang urus. Xiao Chan, kamu udah menderita. Nenek ini akan masak sop. View camel. Nggak usah, Nek. Jangan nolak. Halo. Presiden Direktur, sekarang udah selesai diurus, keluarga Song dan grup You sudah bangkrut. Kedua orang ini dan Nyonya, 3 teman sekelas lainnya, sudah diusir dari ibu kota. Kerja bagus. Mereka sudah diusir dari ibu kota. Cepat sekali. Memang, bukan keluarga yang terhormat. Menyuruh mereka bangkrut, bisa dilakukan dalam sekejap mata. Masih puas? Sangat puas. Kamu yang terbaik. Bocah nakal, untung kamu pintar. Sejak kalian menikah sampai sekarang, tidak ada waktu untuk memperkenalkannya ke publik. Biar orang lain tahu, dia adalah istrimu. Dengan begitu, masih berani mengganggunya? Tidak apa-apa, Nek. Kenapa tidak perlu? Sini. Nek, ada barang bagus untukmu. Ini adalah yang nenek dapatkan di lelang dengan harga 1 miliar. Kalung berlian laut dalam biru. Pakailah saat pernikahanmu. Kalung senilai 1 miliar. Orang kaya memberi hadiah pernikahan. Sederhana saja ya? Xiao Chan, Xiao Chan, Xiao Chan. Ya, Nek. Ada APA? Tidak apa-apa. Tadi kakiku sakit sebentar. Mingyan, cepat bawa Xiao Chan ke kamar. Baik.
Bapak Gu. Xiao Chen kuserahkan padamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baik. Aku akan baik pada Xiao Chen seumur hidupku. Selamanya tidak akan berubah. Kalau Mingyan berani bersikap buruk pada Xiao Chen, aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Xiao Chon. Kalian berdua harus baik-baik saja. Kamu harus bahagia.